Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bang Suryadi. Hari ini kita mendiskusikan manajemen produktivitas. Ya, moga-moga ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, bagaimana inovasi-inovasi tentang produktivitas. Bang Zur, mungkin ada pertanyaan tentang produktivitas ataupun ada membaca makalah. Ya, silakan Bang Zur. Pak Saleh, untuk meningkatkan produktivitas kerja ini Pak, saya sangat tertarik nih. Ya. Mungkin saya pernah dengar nih, Pak Saleh mungkin punya cerita tentang ikan salmon di Jepang, Pak. Oh, proses penangkapan ikan salmon di Jepang ya? Iya. Oh iya. Betul teman-teman memang betul Pak Zur, teman-teman juga bahwa saya pernah membaca buku, membaca di cerita di ini ya, dan saya konfirmasi ya bagus, yaitu bagaimana nelayan-nelayan Jepang itu meningkatkan produktivitas salmonnya. Karena pada saat itu salmon yang bagus adalah salmon yang diambil dari lautan. Dia diambil dari lautan, dinaikkan ke kapal. Nah, kan dia masih berhari-hari menuju pantainya, menuju pelabuhannya untuk dibongkar ya, untuk di-unloading gitu. Nah, ternyata dari tempat penangkapan 1, penangkapan 2, penangkapan dan seterusnya ke pantai itu membutuhkan waktu 7 atau sampai dengan 12 hari. Nah, di sini salmon tingkat kematiannya banyak, teman-teman. Nah, katakanlah tingkat kematiannya sampai 20%, katakanlah begitu ya. Berarti kalau ada 100, 20 mati. Iya. Itu kan banyak sekali kan. Jadi HPP-nya tinggi. Nah, orang Jepang selalu menerapkan FBO itu. Tahu kan ya FBO, Bang? Ya. Apa, Bang? Fokus, belajar dari kesalahan, dan optimis. Nah, yang fokus dan belajar dari masalah ini yang penting kan optimis. Nah, dia melihat bahwa mencoba nih, kenapa salmon-salmonnya itu banyak yang mati, maka secara teoretikal dia melihat dikasih vitamin. Ternyata tingkat kematiannya tidak turun banyak, gitu. Ya kan? Oke, berarti aku salah, fokus dan belajar dari masalah, belajar dari kesalahan. Dia lakukan lagi pergerakannya, ditambahin tuh airnya, dikasih dryer gitu. Jadi kolamnya bergerak begitu airnya. Ternyata memang bagus, tapi masih kira-kira belum maksimal tuh. Nah, ini proses gitu. Bergerak tapi tidak bagus, airnya bergerak begitu. Kemudian ada salah satu Jepang yang melihat, ayo kita amatin di lapangan itu kan mereka bergerak terus tuh, ikannya bergerak. Nah, di sini ikannya tidak bergerak, Bang. Iya. Ya kan? Jadi artinya kita juga harus berolahraga supaya bergerak. Nah, apa yang membuat salmon itu untuk bergerak gitu? Nah, kita mencoba. Tadi sudah diberikan vitamin ataupun makanan tidak kurang berhasil. Yang kedua, diberikan air, dialirkan supaya terjadi sirkulasi udara, hasilnya belum maksimal. Nah, dia coba diamatin. Oh, predator-predator atau gangguan-gangguan banyak, sehingga salmon itu bergerak terus. Dan nggak ada yang mati kan di laut kan ya. Kecuali ada. Maka itu nelayan Jepang tadi punya ide meletakkan hiu kecil. Nah, jangan hiu besar, nanti kalau hiu besar dia makan salmonnya gitu. Fungsinya apa, Pak? Hiu kecil tadi? Hiu kecil itu? Dia menggigit-gigit. Oh. Menggigit-gigit salmon itu supaya akhirnya dia bergerak, tapi tidak melukai, tidak mematikan ya, karena namanya masih hiu kecil kan. Iya. Tapi secara naluri, salmon itu melihat bahwa ini ada tantangan, ada ancaman, maka dia bergerak, nggak mau tidur dia. Nah, dengan pergerakan disitulah salmon itu badannya lebih kuat, Bang. Ya, make sense ya? Iya. Jadi artinya teman-teman di sini adalah produktivitas kerja itu kita harus menganggap tantangan itu sebagai simulasi dan jangan kita bergerak di zona nyaman, ya. Jangan, itu adalah suatu proses yang membahayakan bagi kita. Jadi kita belajar dari nelayan Jepang tadi, Bang. Jadi nelayan Jepang mengadaptasi bagaimana lingkungan salmon tadi di kapal persis sama di laut.
maka dia diberikan predator kecil atau gangguan-gangguan kecil yang tidak membahayakan sebetulnya untuk salmon-salmon itu bergerak aktif. Nah, akhirnya setelah dilakukan itu, tingkat kematiannya jadi minimal. Jadi begitu, Bang. Moga-moga ini bisa diterapkan. Artinya apa? Ya, kita bagaimana yang jelas menemukan ide tadi. Saya mempunyai pengalaman, Bang, ya. Ketika saya menjadi akuntan begitu, saya diberikan masukan sama bos saya, almarhum Daryl McDonough, gitu ya, orang Australia. Dia bilang, Saleh, coba kamu datang ke warehouse di sana. Kamu datang, kamu amati, kamu jangan hanya di belakang meja saja, tetapi juga ada di lapangan, di visit. Nah, saya mendapatkan pelajaran dari situ, juga pelajaran dari teman-teman nelayan tadi, bahwa dia harus mengamati. Jangan hanya di belakang meja menerima kenyataan begitu saja. Kita harus validasi, fokus pada masalah, kita harus belajar dari pengamatan, dan kita optimis bahwa dengan fokus dan belajar, kita harus optimis, membangun sifat optimis bahwa apa yang kita fokuskan, apa yang kita pelajarin, kita yang amatin, itu kita bisa mendapatkan inovasi-inovasi baru. Sehingga pekerjaan-pekerjaan kita lebih produktif. Demikian Pak Zur dan teman-teman semua, semoga pelajaran dari ikan salmon dan hiu kecil tadi yang meningkatkan produktivitas, itu kita bisa menirunya, prosesnya itu yang kita tiru, yaitu kita harus selalu aktif dari hari ke hari, aktif mencari ilmu, aktif belajar, aktif beradaptasi, aktif untuk membuat solusi. Ya, begitu Bang Zur. Moga ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Teman-teman, apabila ada pertanyaan atau perlu pendampingan dan sebagainya, silakan memberi komen di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.